Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Indonesia masih menjadi negara pengimpor sampah plastik terbesar di dunia. Bagaimana praktik jika dilihat dari kacamata hukum lingkungan internasional? Berikut pandangan pakar hukum internasional Universitas Hasanuddin. Penyebaran sampah plastik menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun Indonesia termasuk sebagai negara pengimpor sampah terbesar. Pada tahun 2022, impor sampah plastik Indonesia mencapai lebih 194.000 ton. Masuknya sampah impor ini menjadi beban negara karena sampah yang masuk ada yang terkontaminasi B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kondisi tersebut kini menjadi sorotan di tengah persoalan pengelolaan sampah domestik yang masih membutuhkan perbaikan. Pakar Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Maskun mengatakan, jika mengacu pada Undang-Undang PPLH maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016, impor dan ekspor sampah limbah diizinkan sepanjang limbah tersebut tidak berbahaya dan beracun. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks misalnya B3 misalnya, nggak boleh ada impor dari luar negeri untuk B3. Walaupun untuk tujuan apapun sebenarnya, karena baik dalam undang-undang PPLH ataupun undang-undang terkait lainnya sudah sangat jelas menyebutkan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Persoalannya sekarang adalah apakah kita akan tunduk pada norma atau kemudian kita akan tunduk pada kebutuhan yang kemudian orang Indonesia pada umumnya cenderung berpikir sangat sederhana untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya dalam tanda petik second misalnya. Atau kemudian kita harus berpikir bahwa itu tidak dibolehkan, tetapi di satu sisi kemudian pertanyaan kritisnya adalah gimana dari kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau dari sisi hukum lingkungan, termasuk hukum lingkungan internasional, saya pikir memang dalam aturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang PPLH ataupun undang-undang terkait lainnya, saya kira itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dikatakan Profesor Maskun, limbah yang dikategorikan sebagai P3 adalah limbah yang mengandung unsur yang mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, infeksi, korosif, dan beracun, termasuk barang elektronik. Namun meskipun tidak dianggap sebagai berbahaya, impor limbah plastik tetap membutuhkan pengawasan yang ketat karena potensinya untuk terurai menjadi mikroplastik yang dapat mencemari ekosistem dan dapat membahayakan kesehatan. Indonesia sendiri menghasilkan 12,87 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan sebagian sampah tersebut tidak terkelola. Kondisi ini dapat menjadi semakin parah dengan masuknya sampah plastik dari luar dan menjadi penghambat Indonesia dalam mencapai target bebas sampah plastik pada tahun 2030. Untuk berbagai produk-produk elektronik yang second hand yang banyak dari luar negeri masuk, itu kan nggak boleh, karena itu kan nantinya akan jadi limbah elektronik pada akhirnya. Mungkin orang Indonesia mungkin belum berpikir bahwa nantinya itu akan menjadi limbah elektronik. Contoh kecil saja seperti itu. Tetapi di masa yang datang itu akan menjadi limbah elektronik. Kalau dia sudah tidak berguna, pertanyaannya kemudian adalah kita mau gunakan untuk apa? Mau digunakan kemana? Dan akan didaur ulang seperti apa? Kita belum punya teknologi yang mumpuni untuk hal tersebut. Sehingga menurut saya adalah pertanyaannya adalah daripada kita berpikir tentang mendatangkan sesuatu yang nantinya juga tidak akan memberikan manfaat, kenapa kita tidak mulai menyiapkan segala sesuatunya dari awal? Tentunya debatnya panjang ya, orang akan bilang kan biayanya mahal dan lain sebagainya. Oke, kalau kemudian pertanyaan pada pembiayaan, maka jawabannya adalah berarti political will dari pemerintah yang harus dikedepankan untuk menyiapkan semua hal yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu yang kita kategorikan sebagai limbah elektronik khususnya yang banyak karena itu bersifat penggunaan, ataupun kemudian limbah-limbah berbahaya beracun lainnya yang kemudian yang pada akhirnya ketika setelah digunakan di Indonesia harus menyiapkan bagaimana
recycling, bagaimana mengolah kembali, itu kan kemudian pekerjaan yang kedepannya akan menjadi tanda tanya tersendiri. Profesor Maskun menambahkan, regulasi pemerintah dalam mengatasi hal tersebut sudah cukup baik. Hanya saja konsistensi dari semua lapisan sangat dibutuhkan untuk mencapai target bebas sampah plastik 10 tahun mendatang. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, hati sebagai organ yang mampu melakukan regenerasi untuk memperbaiki dirinya sendiri ternyata memiliki batasan. Apa saja faktor yang dapat menghambat proses regenerasi hati? Simak informasinya berikut ini. Hati memiliki kemampuan regenerasi yang unik. Sel-sel hati atau hepatosit dapat bereproduksi untuk menggantikan jaringan yang rusak. Mekanisme ini memungkinkan hati untuk bertahan meskipun mengalami cedera atau kerusakan. Namun, tidak semua bagian hati dapat pulih. Jika kerusakan terjadi secara berkelanjutan dan menyebabkan fibrosis atau sirosis, maka kemampuan regenerasi hati menjadi terbatas. Jaringan parut yang terbentuk akibat fibrosis akan menggantikan jaringan hati sehat, sehingga menghambat proses pemulihan. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Rini Erbahtiar SPPD KGEH Marsvinasim, kerusakan berat pada hati disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus hepatitis B dan C, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi lemak, dan paparan zat beracun dari obat-obatan tertentu. Jadi memang ada beberapa bagian dari hati yang tidak bisa memperbaiki diri. Jadi kerusakan yang sudah luas ya. Nah, kerusakan yang luas itu menyebabkan jaringan parut atau bekas. Itu bisa fibrosis, kemudian menjadi kesirosis. Nah, ini yang tidak bisa diregenerasi lagi. Meskipun demikian, dokter ini menyebut ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hati dan mencegah kerusakan yang irreversibel. Mengonsumsi makanan sehat, membatasi asupan alkohol, dan menghindari paparan zat beracun dapat membantu menjaga hati tetap berfungsi optimal. Hati adalah organ yang mempunyai kemampuan regenerasi, namun memiliki batasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati dan menjaga pola hidup sehat untuk memastikan hati tetap berfungsi dengan baik sepanjang hidup kita. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. KKN PPM 25 USM hampir usai. 441 mahasiswa menunjukkan program dan inovasi yang dibuat dalam gelaran kunjungan rektor dan Expo UMKM Kamis pagi. Usai menjalankan kuliah kerja nyata yang dimulai 7 Januari 2025, 441 mahasiswa KKN USM menunjukkan beragam program kerja mereka selama KKN melalui gelaran kunjungan rektor dan Expo UMKM. Dalam acara itu, Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT, turut hadir bersama Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang. Dr. Supari STMT turut mengapresiasi setiap program mahasiswa yang ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Ia juga berkomitmen untuk dapat berjalan beriringan maju bersama dengan pemerintah. Senada dengan hal itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha berterima kasih atas kerjasama dan kontribusi yang diberikan USM untuk membangun Kabupaten Semarang. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama membangun Indonesia, khususnya Kabupaten Semarang. Total 441 mahasiswa USM melakoni KKN PPM 25 di 2 kecamatan yakni Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan USM TV untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.